Jumpa lagi dengan saya Ibu Vincentia Masisabon, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Maria Ana Separon. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri Pancamarga. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan baik. Oke Ibu. Jadi hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya akan melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Oke Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai peserta didik, itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri, struktur kebahasan dan tujuan dari teks deskripsi. Yang berikut, peserta didik mampu memahami teks deskripsi. Yang berikut, peserta didik mampu membaca teks deskripsi yang diberikan dan menganalisis struktur kalimat yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, itu peserta didik mampu membuat teks deskripsi. Oke Ibu, jadi ada 4 ya tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke Ibu, pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan itu berupa penilaian. Di sini ada 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap itu ada 2, yaitu spiritual dan sosial. Untuk penilaian spiritual itu saya akan menilai peserta didik saat berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Dan sosial itu saya menilai peserta didik saat berdiskusi kelompok. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Itu saya akan menilai peserta didik melalui LKPD. Dan yang ketiga, keterampilan. Itu saya akan menilai peserta didik saat presentasi kelompok. Jadi ini area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke Ibu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas? Mungkin dilihat dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Baik, untuk rancangan pembelajaran itu yang pertama dari strategi pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang berikut model pembelajaran saya menggunakan problem based learning. Dan yang berikutnya metode pembelajaran itu ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke Ibu, jadi itu rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, pertanyaan yang keempat, kira-kira media apa atau media pembelajaran apa yang Ibu gunakan di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran itu saya menggunakan alat berupa laptop, proyektor, whiteboard, dan prasarana itu ada PTT, video pembelajaran. Oke, itu media yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Pertanyaan yang terakhir Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Baik, untuk jadwalnya itu
di hari Selasa kelas 8B jam kedua, ketiga, dan keempat. Oke Ibu, jadi nanti di hari Selasa kelas 8B jam kedua, ketiga, dan keempat saya akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke Ibu, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi nanti dalam percakapan pasca observasi itu nanti ditemani oleh pengajar praktik saya. Oke Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, dengan melalui percakapan kita hari ini atau pra-observasi ini, artinya saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi, lebih siap lagi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, selamat pagi Ibu, sampai bertemu. Ini
our vote. My friend Rano, please. What is descriptive text? A descriptive text is a type of text where list the character of person, place, of things, or describing living and non-living things, a plant, animals, buildings. Oke, gitu. Kita sama-sama membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi kesimpulan ini yang pertama saya minta dari anak-anak dulu. Siapa yang bisa? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek secara detail atau terperinci. Sekian dan terima kasih. Agar kita bisa mengetahui sesuatu objek dengan jelas. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Text which list the characteristics of person, place, or things of describing living and non-living things such as plant, animals, building, playing, etc. Jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan karakter seseorang, ya, atau tempat ataupun benda-benda hidup maupun benda-benda mati, ya, secara detail, ya, atau secara terperinci. Ya. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu agar kita bisa mengetahui sesuatu objek tadi dengan jelas, ya. Bisa paham? Bisa, ya. Jadi itu adalah teks deskripsi atau deskriptif. Kembali ke posisi semula, kembali ke tempat masing-masing. Kerjakan post test ini dalam waktu 5 menit. Oke? Oke. Sebagian saja dicoba ya, tidak ya? Oke, silakan Oke, sekarang kita merefleksi seluruh kegiatan kita dari awal sampai akhir pelajaran kita ini. Jadi ibu bagikan ini cuma berapa orang saja ya? Tulis ya, refleksi ya. Kira-kira pelajaran kita hari ini. Oke, silakan tuliskan pelajaran kita hari ini. Oke. Start now please. Ya. Sudah? Ya, kalau yang sudah silakan tempelkan di
hari ini kita melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi kelas. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik Ibu, saya merasa senang karena mendapat hal baru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke Ibu, jadi dalam proses pembelajaran dalam kelas Ibu merasa senang karena Ibu mendapatkan hal baru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke Ibu, pertanyaan yang berikut, adakah hambatan atau kendala saat proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas? Baik Ibu, yang menjadi hambatan itu ada dua. Yang pertama, model pembelajaran proses based learning belum terlalu nampak. Yang kedua, dalam presentasi kelompok masih monoton. Oke, jadi itu dua hambatan yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke Ibu, pertanyaan yang berikut, apa yang Ibu rasakan atau apa yang sudah berhasil ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Saya merasa puas karena dalam pembelajaran berdiferensiasi sudah nampak dan itu bisa dilihat dari keaktifan anak-anak dalam belajar. Oke Ibu, jadi itu keberhasilan Ibu yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Ibu merasa puas karena pembelajaran berdiferensiasi itu sudah nampak sehingga anak-anak aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke Ibu, pertanyaan yang berikut, apa hasil positif yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran di dalam kelas? Dengan adanya media video pembelajaran, anak-anak lebih termotivasi dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Oke Ibu, jadi itu hasil positif yang Ibu dapatkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, yaitu karena dengan adanya video pembelajaran tadi itu anak-anak lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke Ibu, pertanyaan yang terakhir, apa yang Ibu mau tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, yang akan saya tingkatkan adalah mempersiapkan bahan ajar dengan lebih menarik lagi dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional. Ibu, jadi luar biasa sekali Ibu mau tingkatkan proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di dalam kelas itu dengan menerapkan pendekatan KSE atau kompetensi sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Ibu, sampai di sini percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.